Selamat siang, anak-anak kelas 9 yang saya cintai. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Republik Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, maka ada beberapa hal yang terjadi yang dilakukan dalam rangka ingin mengganggu kedaulatan NKRI. Nah, salah satunya dilakukan oleh Belanda. Jadi di tahun 1946 Belanda sepihak ingin masuk ke Indonesia dengan dalih bahwa mereka adalah penguasa sah karena mengalahkan Jepang yang sebelumnya menjajah Indonesia 1946. Nah, oleh karena itu maka ada perlawanan dari pihak NKRI, dalam hal ini rakyat Indonesia, untuk mencegah berkuasanya kembali Belanda. Nah, kita kenal ada beberapa pertempuran. Yang pertama, ketika Indonesia baru saja merdeka tahun 1945, maka di tanggal 25 Oktober 1945 maka Belanda kembali datang ke Indonesia di bawah Brigadir Malabi dan menimbulkan peperangan, sehingga tanggal 27 Oktober pemuda Surabaya berperang melawan kekuatan sekutu dan berhasil memenangkan. Kemudian Belanda meminta perundingan dan diakhiri dengan meninggalnya Brigadir Malabi. Lalu tanggal 9 November 45 bahkan tentara sekutu mengancam agar Indonesia menyerahkan semua senjatanya kepada sekutu. Tapi akhirnya Bung Tomo melakukan perlawanan, mengobarkan semangat juang, sehingga pertempuran ini dianggap paling dahsyat karena menelan 15.000 orang. Sampai dahsyatnya pertempuran ini, maka saking dahsyatnya maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian Belanda melakukan agresi 2 kali. Yang pertama 21 Juli 47 secara resmi mereka menyerang Indonesia dengan menguasai daerah-daerah Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu agresi pertama ini dibawa ke masyarakat internasional dan akhirnya lewat tekanan PBB akhirnya terjadi gencatan senjata. Yang kedua adalah agresi militer Belanda II dilakukan 19 Desember 48, diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Nah, kemudian disertai dengan penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan ada banyak tokoh lainnya. Ketika jatuhnya ibu kota negara ini, maka dibentuklah sebuah pemerintah darurat Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Nah, karena Indonesia dikuasai oleh Belanda, maka Indonesia mengubah strategi perlawanan dengan perang gerilya. Yang salah satu yang terkenal adalah serangan umum 1 Maret 1949 dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI yang mulai diperhitungkan. Nah, dalam perang gerilya ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Secara jika ditotal maka beliau bergerilya dari kota Yogyakarta selama 8 bulan, kira-kira menempuh jarak kurang lebih 1000 kilo dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Saking lamanya bertempur sampai beliau harus ditanduk karena sakit dan akhirnya kembali ke Yogyakarta
10 Juli 49. Nah, dalam perang gerilya inilah dibuktikan semangat bangsa Indonesia dalam berjuang melawan negara yang hendak mengambil kedaulatan NKRI dengan cara-cara yang tidak benar. Maka perang gerilya ini menunjukkan semangat juang rakyat Indonesia. Semangat yang sama yang hari ini kita miliki, di mana hari ini kita ada dalam tekanan virus COVID-19 yang menelan cukup banyak korban jiwa. Tapi kembali lagi bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang punya jiwa pemenang, punya jiwa petarung, sehingga apapun yang dihadapi kita harus optimis bahwa seperti Jenderal Sudirman dengan strategi perang gerilya dan akhirnya memenangkan kembali kedaulatan NKRI, kita juga optimis bahwa hari-hari ke depan kita bisa mengalahkan tantangan ini, bahkan kita bisa melaluinya dan merubahnya menjadi lebih baik. Nah, nanti saya akan berikan tugas bagaimana kalian mempresentasikan tentang perang gerilya. Silakan disimak, ada di attachment yang akan saya kirim. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.